Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan leg kedua antara Chelsea versus Atletico. Ini adalah kemenangan beruntun ke-13 Tuchel semenjak menangani Chelsea Januari lalu. Catatan impresif ini didapatkan dengan hanya kebobolan oleh Minamino di EPL. Sementara Atletico, tim dengan catatan defensif terbaik di La Liga, harus kebobolan 3 gol tanpa balas melawan Chelsea. Menariknya, Tuchel dalam perjalanannya selalu mengubah susunan pemainnya alias nggak punya pakem pemain. Slogan "Never change a winning team" nggak berlaku baginya. Terutama di barisan depan yang kerap diubah-ubah menyesuaikan game plan lawan tertentu. Menurutnya, dengan jadwal sekarang yang didukung dengan besarnya skuad Chelsea, membuat pelatih asal Jerman ini dengan bijak melakukan rotasi pemain yang positifnya membuat mood pemain terjaga namun masih bisa mendapatkan hasil positif, seperti di match ini. Penasaran taktik apa yang digunakan Tuchel di match ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Datang dengan status kalah agregat, Atleti nggak bisa bermain reaktif namun harus proaktif menyerang. Terlihat dari formasi yang diubahnya dari 3 atau 5 back menjadi 4 back. Sementara Chelsea tetap dengan skema 3 back yang kali ini menggunakan Werner sebagai ujung tombak. Idenya jelas, karena butuh gol, Atleti akan bermain menyerang. Werner digunakan untuk eksploitasi garis pertahanan Atletico yang naik ketika menyerang. Kecepatannya jelas mengantarkan dia ke gawang, namun juga sulit ditandingi pemain lain untuk opsi umpan. Situasi seperti ini nggak 1-2 kali terjadi. Selain finishing, Werner harus punya kemampuan delay dan tahan bola untuk pemain lain yang akan datang. Ini akan bikin opsi serangan lebih variatif. Untuk dapat momen seperti tadi, Chelsea harus bertahan di belakang dulu agar garis pertahanan Atleti naik. Yap, Chelsea era Tuchel yang baru kebobolan 2 kali ini bertahan dengan solid. Dimulai dari blok depan, jika dilewati akan drop semakin turun ke belakang. Pemain Chelsea komit untuk selalu berada di belakang bola. Dari 3 back yang ada, salah satu bisa jadi extra midfielder untuk berikan press awal ke pemain yang masuk ke area sehingga nggak bisa berlama-lama pegang bola. Di belakang, pemain lain akan cover sehingga pertahanan masih rapat dan solid. Atleti mencoba meregangkan pertahanan dengan memindah bola ke sayap. Alonso mengikuti sehingga tercipta gap yang besar antara dia dan Zouma. Inilah kelemahan jika shape bertahan jadi 4 back karena Rudiger naik. Namun Rudiger juga waspada akan serangan ini dengan melakukan man marking ke pemain yang akan mengeksposnya. Dan sekarang adalah bagaimana double pivot mengkompres jarak antara lini belakang dan tengah, bergerak mendekat sehingga ruang antar lini menjadi sempit. Lalu menggagalkan serangan dan melakukan counter attack. Cara bertahan ini yang bikin serangan Atleti kerap gagal. Diblok oleh barisan belakang, lalu direbut oleh double pivot Chelsea yaitu Kante dan Kovacic. Nggak cuman itu, saat bertahan di depan pun menyulitkan Atleti ketika build up. Chelsea menerapkan high press yang akan disupport juga oleh double pivot dari belakang. Shape 4-2 Atleti dipress dengan trigger bola ke area sayap. Werner akan menjaga akses umpan untuk sirkulasi ke sayap lainnya atau sayap kiri. Alonso naik untuk press fullback kanan Atleti. Sementara Ziyech marking pemain tengah. Di sini Kante datang untuk support lini pressing pertama Chelsea. Dan yap, Kante yang jadi man of the match di pertandingan ini. Bersama Kovacic, dia melakukan tugas bertahan dengan baik. Support lini depan dalam high press dan backup lini belakang ketika bertahan. Ini yang bikin Chelsea dominan ketika tanpa bola. Nggak hanya itu, double pivot atau double six ini juga eliminasi high press Atleti dengan baik, mengalirkan bola lewat umpan atau lewat dribble progresif ke depan.
Positional play dari Tuchel jelas bikin 4-4-2 Simeone nggak berhasil berbuat banyak. Ini yang bikin dia mengubah formasi di babak kedua. Kante dan Kovacic cukup piawai bermain umpan pendek untuk bypass striker Atleti. Ini bikin pemain sayap harus jaga dua pemain ketika lepas, sehingga high press Atleti gak mampu bicara banyak. Dan di tengah-tengah kesulitannya Atleti bongkar pertahanan Chelsea, gol terjadi dari situasi serangan balik. Kita akan kembali ke klip awal di mana ada pemain yang mengimbangi Werner di gol ini, berbeda dengan yang tadi. Dan gol terakhir tercipta lagi di situasi bola mati. Kita lihat posisi Kante saat memenangkan bola tadi. Dan bagaimana dia bergerak saat transisi positif untuk memberikan opsi umpan, sehingga back Atleti akan lebih kesulitan dalam bertahan. Gol Chelsea hanya serangan balik. Inilah yang harus saya luruskan. Lantas kenapa Atleti nggak mampu melakukan serangan balik juga? Nah, ini yang bisa kita kembalikan ke analisis di awal tadi. Bagaimana Chelsea bertahan, strukturnya, mekanismenya, meski tanpa bola, sebetulnya The Blues masih bermain dalam kontrolnya. Berbeda dengan Atleti yang kebobolan karena struktur bertahannya yang nggak baik. Sehingga di fase transisi mampu dimanfaatkan Chelsea dengan baik. Ini menunjukkan juga pentingnya semua fase dalam sepak bola. Nggak cuma harus menyerang lalu lalai bertahan, atau nggak mengatur struktur dalam menyerang sehingga kayak expose dalam transisi. Menyerang, bertahan, dan transisi adalah fase penting di sepak bola dan semua tim akan mengalaminya. Simeone harus mengakui bahwa Tuchel lebih baik dalam fase bertahan dan transisi.